Bergantungan kepada kuasa makhluk halus adalah dilarang oleh Islam kerana ia menjurus kepada syirik. Rancangan ini hanyalah sekadar merungkai misteri di sebalik yang nyata dan bukan bertujuan menggalakkan penonton mempercayai kuasa makhluk tersebut. Silau, pakai stick dulu pengacaranya. Kalau enggak silau. Oke, assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam damai daripada kami tim Borneo Channel MY. Ya, ini kita baru mulakan kita punya video pada minggu ini ya. Insyaallah, apa kabar semua para sahabat, para subscriber, para penonton, para peminat yang tidak minat pun tidak apa. Ya, para komentar kita apa kabar semua. Kami doakan semoga Anda semua di sana sehat walafiat, dipermudahkan segala urusan, ya, diberi kekuatan kesehatan, ya, insyaallah, amin. Ya, seperti biasa sebelum kita mulakan dengan suratul Al-Fatihah. Sini semua. Kita mulakan dengan sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Yang Muslim tuh boleh membaca Al-Fatihah, yang non Muslim tuh ada cara mereka tersendiri ya. Kita mulakan kita punya rekaman pada malam ini dengan suratul Fatihah. Semoga keberkatan fadilat Al-Fatihah ini Allah memberi kita perlindungan, ya. Allah memberi kita kekuatan kesehatan. Allah membantu kita dalam setiap urusan kita ya. Insyaallah, amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita ramaikan sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya, memang serem, dia selalu ada penampakan di sini. Ada kecoa, bencana, Ya. ada ular besar di tasik. Lepas di scan tadi adik guru seperti biasa. Ya, dalam tasik nih yang kita scan ya. Bila kita scan dalam tasik ini ada satu jenis ular ya, tapi bukan naga lah, ular. Cukup besar juga ular tuh, macam besar warna hitam di dalam kawasan tasik ini. Menunggu dia lah. Jadi, Ada besar macam pokok kelapa nih. ya, lebih kurang begitu besar ya pokok kelapa sawit nih. Ya, warna hitam. Ya. Jadi itu yang kita akan hubungi. Ya, itu yang kita coba hubung. Kenapa dan mengapa? Sebab di sini pun selalu terjadi gangguan-gangguan yang tinggal di kawasan belakang lah, melalui jalan raya nih. Ya, apa yang cerita yang kata Di sini juga ada gangguan lah. Di sini sahabat saya sendiri yang tinggal di bagian belakang sana, orang selalu berkata selalu ada gangguan di sini. Terutamanya dulu waktu tahun 2015 ataupun 2016 kawasan ini pernah naik air naik air sampai dekat Paras, dekat itu sekolah agama di atas sana, sehingga ada anak kecil yang lemas.
di kawasan ini. Oh. Jadi kita merungkai bermula dari sinilah kan. Ya. Kita mulai saja ya. Mari sebelum kita mulai nih, kita Punya bau pun kurang menyenangkan. Ambil. Seram dan kurang menyenangkan dia punya bau ini. Ya, medium. Awas jaga tuh tasik tuh jaga. Nampaknya penunggunya sedang lena ya, tidur ya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Apa ganggu saya tidur? Ya, kita duduk dulu, kita mau cerita. Ada apa malam-malam panggil saya? Tidak ada apa-apa, cuma mau cerita sih. Pasal yang berkaitan dengan gangguan-gangguan yang berlaku di sini. Ya, boleh duduk, kita duduk dulu ya. Kita duduk dulu ya. Boleh. Ya, nampaknya ada pocong, ada kuntilanak ya, kawasan belakang-belakang tuh. Ya. Ya. Cerita dulu ya. Duduk dulu. Kamu yang jaga kawasan Tasik ini mana? Nah, cerita sama kami. Duduk, bagus, duduk. Begitu. Ya, selamat malam. Ya, minta maaf mengganggu kamu malam-malam, tapi kami tidak ada niat yang tidak bagus ya. Kita cuma mau cerita-cerita saja. Misal kami punya tugas ini merungkai cerita misteri. Ya. Dan kami mau tahu yang gangguan-gangguan. Sebenarnya gangguan-gangguan itu berpunca dari apa tuh? Yang mengganggu yang orang tinggal sekitar sini itu sampai di sekolah agama sana. Mungkin kamu tahu? Itu yang mengganggu bukan kami. Ya, si dekat tidak dengar suara. Oh, itu yang mengganggu bukan orang. Bukan kami yang mengganggu. Boleh kasih kuat suara. Kita kasih kuat suara. Maaf ya. Begitu. Baru tegap. Yang mengganggu itu bukan kami. Oh. Itu kumpulan lain dari sana. Dari atas bukit itu. Iya, yang memang kurang ajar, memang jahat. Oh, Di sana pula dorang. itu ada. Kami sendiri dikacau di sini. Oh, kau pun macam tidak suka dorang ya? Tidak suka. Ya, ramai kamu di sini. Berapa ramai kamu di sini? Ini memang ramai. Di dalam Tasik kah kamu? Iya. Oh, jadi rumah kamu memang dalam Tasik lah. Oh, dorang sampai ganggu kamu sampai di Tasik situ. Jahat juga dorang ya? Dia ada Ya. pernah diganggu dorang. Oh, Dan dorang pernah naik atas bukit itu lari dulu. kamu pernah di sana. Coba cerita lagi sedikit pengalaman kamu berkaitan dengan dorang. Coba macam mana dorang mengganggu itu? Coba ceritakan. Mereka kadang-kadang datang ke tempat kami mengganggu. Mereka menyerang kami. Kami di atas, di air, mereka dari atas. Dorang sengaja mengganggu kah? Sengaja mengganggu. Sengaja cari. Sengaja mengumban, melembar Dia dalam batu-batu dengan kami di air. Tapi kamu tidak balas balik dorang. Ya, Kenapa kamu tidak balas perbuatan dorang balik? kami tidak ganggu mereka. Kamu jenis makhluk yang memang tidak mengganggu siapa-siapa lah. Itu kamu punya sikap kamu lah. Oh, begitu. Jadi macam mana kalau ada orang-orang tiba-tiba dia pergi mandi-mandi di Tasik kamu ni macam mana? Adakah kamu terganggu kah? Sedangkan dorang mungkin memancing kah ataupun mandi-mandi di Tasik tu kah? Mandi-mandi tidak ada. Oh, memang tidak berani dong mandi. Memang tidak Ya? ada yang berani. Yang memancing ada? Mancing ada. Oh, ada ikan juga di situ. Ada. Kamu tidak marah juga lah kalau orang pergi memancing situ. Tidak. Oh, baguslah begitu. Dorang tidak niat mengganggu kan, dorang memancing saja. Iya. Jadi tidak apa. Adik kalau coba kita kasih tukar. Oke, kamu balik saja. Saya coba kamu hubung yang di atas yang lebih ganas dari kamu. Baiklah. Yang mengganggu itu. Maaf mengganggu.
Putar terus. Ya. Oh, dorang pun diganggu. Ya, juga dorang di atas itu. Mari, sana sedikit kita. Sana sedikit. Kamera sana sedikit. Buka depan. Ya. Supaya enggak topinya biar begitu. Ya, biar mau yang mana. Ketua dia. Dua lang. Nampaknya ada ya penuntut di atas bukit itu ada perisai dorang ya, ada dinding dorang untuk kita masuk ke alam dorang. Sana ada satu perkampungan yang sangat ketua dia sangat jahat lah. Jadi dong punya perisai bukan alang-alang di atas bukit itu. Jadi kita pecahkan dulu dinding perisai itu, baru kita boleh hubung siapa yang boleh kita ambil sana. Kamu yang hadir live. Pandai-pandai kamu. Pandai kamu. Mana kau punya ulu balang? Dalam perkenalan dari kami. Siapa kau? Ya, kami datang mau hubung kamu sebab berkaitan kawasan sini. Kamu yang suka ganggu kawasan sini. Saya ketua sini. Selamat malam. Selamat malam. Ya, duduk dulu, boleh tenang-tenang dulu. Kita tidak ada niat yang tidak baik, ya. Kita cuma mau bercerita saja. Ya, ya tenang-tenang. Kita coba duduk dulu. Kita sama-sama. Duduk, kita santai, relax ya. Tidak ada cabar-mencabar, tidak ada niat yang tidak baik. Ini siapa pula nih, tiba-tiba nih. Serang dia. Selamat malam. Nanti dulu kita bagus duduk. Kita cerita dulu di sini. Burung pun terkejut, anjing semua pun terkejut. Apa yang datang ganggu di kawasan sini? Kita cerita saja, tidak ada niat yang tidak baik nih. Kita cerita saja ya. Jangan panggil yang lain. Ya, nampaknya orang ada ya. Semua ada di atas ya. Saya tidak berani, saya ini pengacara sih nih. Semua ada di atas ya. Ramai kah? Mari, teman paling sini mas. Duduk. Ambil semua ketua. Duduk. Jangan menyerang, jangan menyerang. Ya, ketua kamu marah semua. Serang. Selamat malam semua. Ya, begitulah, kita bukan mau mencabar, bos. Kan kita sudah cakap tadi, kita tidak ada niat. Tidak ada niat, tidak bagus ya. Begitulah kita cerita. Bang, terus temu ramai sih. Ya, Sebab makin ramai dulu. iya. Ramai sedikit.
Itu yang pasal gangguan orang tinggal di sini itu, kenapa boleh berlaku? Ya, kami memang ganggu orang. Kenapa? Apa tujuan kamu ganggu orang? Coba cerita sedikit. Itu sih kehadiran kami mau tahu kenapa ada gangguan seperti itu. Ya. Kami punya tempat sana. Suruh jangan serang dulu. Jangan serang, kita bukan ada niat apa-apa. Kan? Kami mau bercerita saja. Kami mau kasih tahu orang-orang yang tinggal di sini. Apa sebenarnya yang berlaku. Kami tidak suka orang tinggal sana. Iya. Tapi kan ini kawasan orang sudah tanam sawit ini macam mana tuh? Itu pekerja saja itu tidak kena mengena. Orang cuma cari rezeki. Orang cuma kerja di sini. Lain lah kalau ada orang mengganggu kamu. Itu tempat, dia punya tempat. Orang buat rumah sana. Oh, kawasan kamu. Kami terganggu. Oh, Kami pun di sana ada perkampungan. jadi rumah dorang tuh ngam-ngam dalam perkampungan kamu. Iya. Oh, begitu. Ya, Kami di bawah sana. kamu dibawakan. Iya. Jadi disebabkan itu kamu terganggu, sebab itu kamu mengganggu mereka balik. Iya, memang betul. Ya, itu pun kami tidak boleh bantu apa-apa, sebab yang berkuasa tuh yang yang punya ladang ini, yang punya tanah nih. Kami pun tidak boleh buat apa-apa, cuma kami mau tahu itu sih adalah ceritanya. Kan mana tahu Kami datang ganggu kamu sini. ya, mana tahu kami boleh kasih sampai sama dorang supaya kamu pun tidak terganggu, kamu Kalau pun boleh, dorang suruh dorang pindah rumah. pindah rumah lah. Iya. Jadi yang sampai di sekolah gangguan tuh macam mana pula tuh? Siapa punya kawasan pula sana? Kami punya kawasan. Kawasan kamu juga? Terkena tuh sekolah? Iya. Sekolah agama itu? Jadi macam mana itu kan? Di sana pun ada perkampungan. Ada perkampungan juga. Jadi ya satu lagi ya, kalau boleh tahu Angkara siapa budak Lemasar itu di kawasan sana waktu banjir besar ya? Tahun berapa ya, Azrin ya? Tahun 2015-14 lah lebih kurang. Di luar pagar sekolah tuh. Nah, itu memang Kami juga. sebab dia tertimbun, dia terbalik tuh perahu kan, sampai mayat tidak dijumpa. Berapa jam kemudian baru dapat dikesan, dapat dijumpa oleh kita punya saudara yang bertugas dalam bomba. Jadi tapi yang pasal sekolah agama itu susah lah. Kamu kena berdamailah dengan dorang ya. Pasal memang sudah begitu. Kalau yang macam yang rumah sini itu dorang boleh kasih pindah tuh. Kan budak-budak di situ pun apa juga dorang tahu. Dorang cuma mau belajar saja kan. Kamu harap kamu pun paham lah keadaan ya. Lampu please, lampu. Ya, kita punya lampu pun habis baterai, habis gas. Ya, yang pasal sekolah tuh kalau boleh kamu jangan ganggu lah. Baiklah. Di situ budak-budak dorong tidak tahu apa-apa, kasihan ya. Orang belajar sih dia. Kami kasih takut-takut dorang sampai wujudkan diri sana. Ya, enggak boleh begitu, nanti dorong disebabkan kamu wujudkan diri kamu, nanti dorong demam, kasihan juga. Satu lagi kita mau tanya nih, Bang. Ya. Kenapa ganggu selalu Tasik ini sedangkan makhluk yang dalam Tasik ini tidak mengganggu kamu? Apa masalah? Jadi kamu konon mau yang berkuasa lah. Mereka itu bodoh, nakut, kejam. Iyalah, tapi kan kita ada undang-undang, kalau tidak mengganggu janganlah Ya, diganggu. janganlah ganggu dalam Tasik ini, kasihan orang. Kan masing-masing punya kawasan kan. Ya. Jadi begitu sejak kita punya perjumpaan, salam perkenalan daripada kami malam ini ya. Kamu tahu kami tidak ada niat yang tidak baik. Kami datang sini bukan mengganggu, bukan mencabar kamu. Kami cuma mau tahu ceritanya saja ya. Mana yang boleh kita runding tuh kita runding bagus-bagus ya. Nah, itu cara kami. Jadi di sini kita Iya, Guru. minta saya sendiri akan tutup yang dinding dia yang pecah tadi ya. Ya. Kita karena dorang punya perkampungan tuh dia ada perisai, ada dinding dorang. Jadi kita coba tutup dulu dinding dia tadi sebab kita pecahkan dinding. Itulah bila kita tarik terus dia mengamuk, saya pun terus melawan sebab kami di sana berlawan dulu baru masuk sama-sama di sini alam dunia.
yang terus jadi begitu dia punya pergerakan. Oke. Ya. Supaya lah kamu risau tuh nanti dia buat balik ya. Jadi adik guru buat terus kah atau macam mana? Ya nanti saja saya langsung terus buat sih. Jadi biar kamu puas hati semua, saksikan saja ya. Baiklah. Baik, kamu sudah nampak semua bagus ya? Sudah. Iya. Supaya kita tidak ada dendam antara kita. Ya. Oke. Cuma itu sih lah salam perkenalan dari kami, dan kami minta supaya jangan ganggu tuh sekolah lah. Kasihan tuh sekolah sih budak-budak ya. jangan ganggu. Sebab budak-budak di sana tengah belajar, tengah mencari ilmu, sama juga dengan bangsa-bangsa kamu, ada anak-anak yang ingin belajar. Sama juga dengan manusia. Jadi biarkan mereka belajar. Ya, begitu sih. Kamu pulang ya satu-satu. Selamat malam semua ya. Istighfar kan. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dua on. Jadi itu aku Itulah dong mengamuk kan. mengamuk dia terus. Dengan rasa tercabar. Ya. Baik. Jadi rasanya itu sih adalah cerita kita. Nanti anak pocong semua banyak. Jadi orang mengganggu kah juga? Tengok sih ya. Kawasan sana banyak. Di sini kelapa sawit ya, bilang tengok ya betul-betul biar kita tengok penonton di luar sana. Kawasan kelapa sawit nih, bila kita jalan kawasan pocong tuh ada, kawasan Pontianak ada di dalam. Bukan 1-2 ekor ya, banyak nih kawasan ini banyak. Jadi kalau mana-mana yang sahabat saya di luar sana yang mencari pocong, mencari Pontianak, yang selalu buat video tuh, di sini tempat sesuai untuk dorang lah buat. Banyak di sini. Nah, di sini banyak. Baiklah. Sebenarnya mungkin ada yang kurang paham tentang pocong dan Pontianak ya. Tidak seperti yang diceritakan dulu-dulu. Sebenarnya pocong itu adalah makhluk jin, jelmaan dia pocong. Begitu juga Pontianak, dia adalah makhluk jin, cuma dia punya jelmaan Pontianak. Masing-masing ada watak dalam hidup dia. Watak dorang ya, tidak ada kaitan dengan siapa-siapa tersebut. Ya. Oke, apa pengajaran kita malam ini? Pengajaran malam ini ya kita tahu yang kawasan ini ada pula bangsa jin ini mempunyai satu kampung dan mempunyai perisai. Begitu kuatnya ketua kampung dia itu sehingga pasang perisai agar bangsa-bangsa manusia ini tidak dapat merosakkan kampung dorang. Sebab dorang sudah jerak kali. Mungkin manusia sudah ambil kawasan-kawasan mereka yang lain. Jadi dorang coba pasang perisai yang kuat. Mana-mana manusia yang mengganggu kawasan mereka, dorang akan menyerang. Mengikut kehendak ketua kampung tadi itu, ketua kampung dorang. Yang tadi itulah. Iya, yang tadi yang marah. Memang marah sangat. Ya, apapun tadi cerita itu kita cuma minta supaya sekolah agama, ada sekolah agama di sini satu ya. Itu yang kita minta supaya mereka tidak mengganggu. Kesian kita punya anak-anak belajar di sana, takut dorong ganggu. Jadi itu yang kita coba minta supaya mereka jangan mengganggu. Itu paling penting sekolah agama tuh, supaya mereka tidak ganggu ya. Ya, pengalaman tadi apa tuh? Pengalaman pas sekolah tadi itu. Ya, yang gangguan separuh tuh ada juga dari sebelah bukit tuh, orang buat gangguan di sekolah agama sana. Kadang-kadang mereka mengacau budak-budak yang belajar di sana, terutamanya adik-adik yang perempuan tuh. Kadang-kadang mereka takut-takutkan. Tapi selepas ini janganlah mereka takut, insya Allah. Allah itu yang berkuasa semua tuh. Banyak-banyak berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Baiklah bang. Kita tutup kita punya rekaman pada pesanan bang untuk masyarakat ini. Tadi sudah kan pesanan supaya ada mungkin yang tidak paham tentang tadi itu, seperti yang sudah dikatakan tentang pocong dengan Pontianak ya. Itu cerita dulu tidak seperti itu. Rasanya
Pocong itu sebenarnya adalah jelmaan daripada makhluk jin. Begitu juga dengan Pontianak. Mereka adalah golongan-golongan jin ya. Cuma itu dong punya jelmaan ataupun tugas-tugas mereka di situ. Baiklah, yang subscribe kami punya video, yang sokong kita punya channel, betul-betul terima kasih karena sentiasa support MY ya di Borneo Channel. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan Anda. Terima kasih di atas kesabaran Anda menunggu video kami. Kami tahu ramai yang ternanti-nanti kami punya video begitu lama, lebih kurang dalam sebulan lebih kita berehat ya, disebabkan keadaan PKP ini. Lintas daerah yang minta, yang komentar minta kita berada di Tawau, di Sandakan, Ladatu, Punak, Kota Merudu, Buluran, Kota Belut, dan yang lain-lain itu Kudat. Kita mohon maaf sebab keadaan kita, harap maklum semua, kita dalam keadaan masih lagi berperang dengan COVID-19 ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari COVID-19. Insya Allah, semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Insya Allah kalau reda semua kita akan berjumpa nanti. Kita akan coba, kami akan usahakan sedaya upaya untuk pergi di mana-mana ya tempat yang Anda cadangkan itu. Terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih atas sokongan Anda semua, dan terima kasih juga walau dimanapun Anda berada. Terima kasih yang ada juga dari sebelah Semenanjung sana. Terima kasih banyak-banyak karena mengikuti video kami di Sabah ini. Ya, insya Allah ada rezeki nanti kita akan buat video di Semenanjung. Tidak lupa orang Nusantara ya, Indonesia. Nusantara pun ada ya. Terima kasih banyak-banyak. Kita akhiri dengan suratul Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam damai, mapakoe, poinka, onsoy, maksukul. Assalamualaikum.